Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guna Mandiri. Saya dari kelompok 9 untuk mempresentasikan pengertian algoritma. Apa sih algoritma itu? Pengertian algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Seterusnya fungsi algoritma itu ada 3, yaitu untuk menyelesaikan masalah pada suatu program. Yang kedua, adanya alur proses yang jelas. Yang ketiga, mampu menyederhanakan suatu program yang membutuhkan perhitungan tingkat tinggi. Dan terus ada pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk menyelesaikan suatu program. Terus fungsi flowchart. Fungsi flowchart ada 3. Yang pertama, berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program. Yang kedua, mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Yang ketiga, memberi gambaran jalannya sebuah program dari proses ke proses lainnya. Jenis-jenis flowchart. Jenis flowchart ada 4. Yang pertama, flowchart dokumen. Yang kedua, flowchart program. Yang ketiga, flowchart proses. Yang keempat, flowchart sistem. Untuk algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah serangkaian langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma ini bisa digunakan dalam berbagai situasi seperti dalam membuat kopi, memasak nasi, dan rute terpendek untuk sampai ke tujuan dengan menggunakan aplikasi. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya algoritma membuat kopi. Pertama, siapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan seperti cangkir, sendok, kopi, gula, dan air panas. Yang kedua, masukkan kopi dan gula ke dalam cangkir. Yang ketiga, memasukkan air panas ke dalam cangkir. Yang keempat, aduk campuran kopi dan gula menggunakan sendok. Kelima, kopi sekarang selesai dibuat dan siap disajikan. Dan terakhir, selesai menikmati kopi. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, yaitu algoritma menyeberang jalan. Yang pertama, carilah tempat untuk menyeberang jalan yang aman, seperti tempat yang tersedia lampu lalu lintas atau tempat yang terdapat zebra cross. Yang kedua, melihat ke kiri. Yang ketiga, melihat ke kanan. Yang keempat, apabila ada kendaraan yang melintas baik dari kiri jalan atau kanan jalan, maka Anda harus menunggu terlebih dahulu. Yang kelima, apabila tidak ada lagi kendaraan yang melintas, baru Anda menyeberang jalan. Yang terakhir, selesai. Selamat menikmati. Dan contoh yang terakhir, algoritma menggosok gigi. Yang pertama, mengambil sikat gigi. Jika sikat gigi rusak, maka ambil yang baru yang tersedia. Yang kedua, mengoleskan pasta gigi. Jika pasta gigi habis, maka ambil pasta gigi yang baru. Yang ketiga, menyikat gigi secara menyeluruh. Yang keempat, membuang bekas busa pasta gigi. Yang kelima, membilas mulut hingga bersih. Dan yang keenam, mencuci sikat gigi. Dan yang
ketujuh, menaruh sikat gigi dan pasta gigi di tempat semula dan akhir selesai. Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. We are so bound by time, by its order. But now I'm not so sure I believe in beginnings and endings. There are days that define your story beyond your life. Ketika jalan yang kamu lalui terasa susah, kamu nggak boleh menyerah. Ketika semua suara membuat kamu ragu, kamu harus tetap maju. Ketika semua orang melakukan berbagai macam cara untuk membuat kamu jatuh, kamu harus tetap berdiri teguh.